Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja ya kuliah hari ini. Adik-adik, untuk bahasan kali ini, ya alhamdulillah kita diberi tema, yaitu Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Saya kira saya sudah memberikan kepada PJ, ada beberapa yang untuk bahan bacaan ya, ada bahan bacaan ya, mohon dibaca sendiri. Karena waktunya yang pendek, kita konsentrasi saja pada undang-undang tentang praktik kedokteran ya. Adik-adik, ini penting. Gimana nih caranya ini? Kalau mengataskan gimana ya? Oh iya, oke tahu. Ini penting untuk dibahas ya adik-adik, karena ini akan terus bersentuhan dengan adik-adik tentang undang-undang praktek kedokteran. Di mana undang-undang praktek kedokteran ini sudah diundangkan pada tahun 2004, di mana tertulis sebagai Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004. Nah, disinilah cikal bakalnya, di mana praktek kedokteran kalau dulu dokter itu tidak dibatasi, maksudnya tidak dibatasi praktek mau 10 rumah sakit mau 11 sak kuatnya. Tapi dengan undang-undang kedokteran ini kemudian ada pembatasan di mana hanya 3 tempat praktek. Namun bukan itu yang kita mau bahas adik-adik, yaitu berkaitan dengan praktek kedokteran. Sebelum itu kita lihat di sini ya, ketentuan umumnya ya. Ada beberapa hal yang harus diingat, dan kalau membaca undang-undang yang ini yang penting karena ini terus bersentuhan dengan yang di belakangnya. Apa sih yang dimaksud dengan praktik kedokteran? Adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan ya. Baik. Siapa yang dimaksud dokter? Tentunya sudah jelas ya. Nah, ini ada lagi muncul Konsil Kedokteran Indonesia. Ya, dan nanti adik-adik pada saat praktek kedokteran selalu bersentuhan dengan Konsil Kedokteran Indonesia, yaitu suatu badan otonom, mandiri, non-struktural, bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Jadi Konsil Kedokteran ini berkedudukan di Jakarta ya. Kalau adik-adik mau membuat STR, surat tanda registrasi kalau sudah lulus, itu tentunya ke Konsil Kedokteran. Nah, STR tentunya nanti adik-adik salah satu syaratnya untuk membuat STR itu surat tanda registrasi, yaitu sertifikat kompetensi. Nah, sekarang itu tidak lagi ijazah ya, tapi sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Nah, ini kalau ini sudah lulus, adik-adik akan mendaftarkan registrasi ini. Nah, mendaftarkannya di mana? Di Konsil Kedokteran Indonesia. Waduh, atasannya. Nah, ada istilah registrasi. Nah, tiap 5 tahun tentu adik-adik harus membuat registrasi ulang. Ya, STR ulang. Untuk apa registrasi ini? Untuk mendapatkan STR, surat tanda registrasi. STR itu untuk apa? Untuk surat izin praktek ini. Adalah bukti tertulis dari pemerintah dokter yang akan menjalankan praktek. Nah, surat izin praktek ini biasanya diurusnya di Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota. Jadi gitu ya, surat tanda registrasi. Nah, ini ya. Nah, surat tanda registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran kepada dokter atau dokter gigi yang terregistrasi. Nah, nanti adik-adik akan mengenal sarana pelayanan kesehatan yang untuk praktik adik-adik ini loh,
bisa swasta, bisa mandiri, bisa rumah sakit, bisa klinik, macam-macam nanti dijelaskan. Pasien ya tentunya sudah tahu ya siapa yang disebut pasien. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau yang dilaksanakan berdasarkan suatu ilmu kompetensi yang diperoleh dan seterusnya, itu definisinya. Tentu tahu ya yang dimaksud profesi, dan ada adik-adik nanti akan mengenal organisasi profesi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia ya. Dan tentunya ada lagi yang disebut sebagai Kolegium Kedokteran Indonesia. Jadi adik-adik kalau mau registrasi ulang nanti, adik-adik kan harus mengumpulkan poin ya. Nah, poin itu tentunya harus diakui oleh Kolegium Kedokteran Indonesia. Ya. Kemudian dalam hal lain berkaitan dengan disiplin dokter, berkaitan dengan tingkah laku dokter, etika dokter, dan seterusnya, berhubungan dengan nanti ada kaitannya dengan sengketa-sengketa dan sebagainya, nah, maka dibentuklah suatu majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia, adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran gigi dan menetapkan sanksi. Jadi majelis ini ya adik-adik biasanya mereka dimintai pertimbangan pada saat di sidang dan sebagainya. Tapi sebelum sidang berlaku pun majelis ini juga kalau ada permasalahan selalu memanggil dokter yang bermasalah tersebut. Jadi ditanyain bukan berarti untuk disudutkan untuk salah ya, tidak. Ditanyain sebenarnya untuk dibela. Sebenarnya ada enggak peluang untuk dibela dan sebagainya. Kemudian kalau memang dokternya nakal dan sebagainya ya harus disangsi. Ada beberapa yang akhirnya disangsi dilepaskan dari anggota dan sebagainya, termasuk tidak boleh praktek selama berapa tahun dan sebagainya. Itu ada bentuk-bentuk sanksi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Kemudian ada menteri ya, sudah tahu ya, menterinya adalah Menteri Kesehatan. Kalau sekarang kamu masih Menteri Pendidikan ya. Baik, adik-adik tentunya nanti adik-adik akan membaca sendiri tentang itu ya. Ada asas dan tujuan, praktek kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan seterusnya. Praktek kedokteran bertujuan untuk, nah ini yang penting ya, memberi perlindungan pada pasien. Jadi ada perlindungan pada pasien, ada mutu pelayanan, dan ada kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya pada pasien, masyarakat, atau dokter, ya, tapi semuanya itu untuk ada kepastian hukum. Tadi yang dibahas tentang konsil kedokteran, ini berkedudukan di Jakarta, ini erat kaitannya dengan registrasi ya. Jadi adik-adik kalau lulus, sesudah lulus nanti tentu akan berhubungan dengan konsil kedokteran ini. Jadi untuk melindungi masyarakat, penerima jasa pelayanan kesehatan, dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi, dibentuklah konsil yang terdiri dari konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi. Ini adalah fungsi, tugas, dan wewenang dari konsil kedokteran ya. Coba kita baca sedikit nih. Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas, nah benar kan, melakukan registrasi dokter, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, melakukan pembinaan. Jadi selain registrasi, juga mengesahkan standar profesi, juga melakukan pembinaan. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan standar pendidikan profesi dokter? Nah, itu ada di situ ya. Dalam menjalankan tugasnya, konsil kedokteran mempunyai wewenang. Nah, ini ya. Mesti harus baik-baik sama konsil kedokteran karena dia mempunyai wewenang menyetujui atau menolak permohonan registrasi dokter. Nah, kalau menyetujui kan alhamdulillah ya. Kalau menolak, kalau ditolak registrasi dokter berarti nggak bisa izin praktek, nggak bisa ya. Nah, izin praktek dokternya tentu selanjutnya. Nah, ini juga dia punya kewenangan untuk
menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi. Sama ya yang tadi ya, hampir sama. Mengesahkan standar kompetensi dokter. Kompetensi dokter itu sejauh mana sih? Kompetensi dokter spesialis itu sejauh mana sih? Ini yang menetapkan adalah konsil. Melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi. Nah, pengujian itu biasanya dia akan melihat dari, misalnya contoh ya, ini selama setahun ini dokter ini mengumpulkan poin berapa, misalkan ikut seminar, ikut workshop, ikut pelatihan, atau tidak. Kalau tidak kan angkanya 0. Terus mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran, dan seterusnya. Mungkin spesialis, subspesialis itu ya. Melakukan pembinaan yang tentunya dan pencatatan. Baik. Ini masih tentang konsil kedokteran. Bagian ketiga adalah susunan dan organisasi dan keanggotaan ya. Ini merupakan pasal 11, terdiri atas konsil kedokteran dan kedokteran gigi. Jadi kamu nanti konsilnya ada di konsil kedokteran ya tentunya ya. Nah, di sana ada bagian registrasi, ada bagian standar pendidikan profesi, dan ada pembinaan. 3 itu. Nah, ini pimpinan konsil dan seterusnya, ini masih tentang konsil. Nanti dibaca sendiri ya. Jumlah konsil kedokteran di Indonesia 17 orang yang terdiri dari, nah ini unsur-unsurnya aja kita lihat. Ada unsur dari profesi kedokteran, ada unsur dari institusi pendidikan. Institusi pendidikan ya asosiasi AIPKI ya, Asosiasi Ilmu Pendidikan Kedokteran Indonesia. Terus kemudian ada unsur dari kolegium, ada unsur dari rumah sakit, ada tokoh masyarakat, ada dari Departemen Kesehatan, dan ada juga dari Departemen Pendidikan Nasional ya. Ini keanggotaan konsil ditetapkan oleh Presiden loh ya, atas usul Menteri. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Kesehatan tentunya. Ini masih tentang konsil, banyak, nanti dibaca sendiri ya. Ini ada sumpah, untuk menjadi anggota konsil juga disumpah. Tidak hanya dokter saja yang disumpah. Ini syarat-syaratnya untuk menjadi konsil: warga Indonesia, bertakwa, sihat jasmani, umurnya antara 40 sampai 65 dan sebagainya ya. Ini konsil bisa dibaca sendiri. Ini masih tentang konsil. Baik, ini tentang standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi ini disahkan oleh konsil kedokteran ya. Nah, kembali lagi kan tentang standar pendidikan tadi ada kaitannya dengan apa? Dengan konsil kedokteran. Standar pendidikan profesi dan standar pendidikan profesi kedokteran maksud ayat 1 itu 1A adalah untuk pendidikan profesi itu disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran. Jadi standar-standar tadi yang disahkan oleh konsil itu sebenarnya disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran Indonesia, atau kita singkat dengan AIPKI. Jangan diselimurkan ya, karena kadang-kadang dibaca AIPKI gitu ya. Sebenarnya AIPKI ya, AIPKI bacanya, bukan AIPKI ya. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia itu terdiri dari dekan-dekan seluruh Indonesia. Jadi anggotanya itu selalu berkumpul, dalam setahun itu bisa 4-5 kali berkumpul,
Salah satunya adalah membahas tentang standar pendidikan profesi kedokteran. Nah, ini yang menyusun adalah para dekan itu. Apabila sudah selesai disusun, maka akan diserahkan pada konsil kedokteran untuk mendapatkan persetujuan, ya. Jadi kalau dekan-dekan seluruh Indonesia itu namanya AIPKI ya, bukan AIPKI. Nah, ini kan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran dalam menyusun standar yang dimaksud, ya, berkoordinasi, ya, tidak sendiri dia. Biasanya tidak sendiri, dan memang tidak sendiri, dia akan bertemu dengan, organi profesi, ini ID, dengan kolegium kamu, dengan asosiasi rumah sakit, pada Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Pendidikan dan pelatihan kedokteran. Nah, ini tadi ya. Pendidikan dan pelatihan kedokteran dan atau kedokteran gigi untuk memberikan kompetensi kepada dokter dan dokter gigi dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi atau kedokteran gigi. Setiap dokter yang berpraktek wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan. Nah, inilah yang berkelanjutan, yang kamu tiap tahun 2-3 kali, 4 kali, bahkan lebih dari itu untuk mengumpulkan poin, di mana akhirnya kamu bisa dapat registrasi ulang. Kalau poinnya tidak cukup, biasanya tidak mendapat surat tanda registrasi, artinya juga tidak akan bisa berpraktek gitu. Jadi ini penting sekali, ya. Nah, kembali lagi, istilahnya diulang-ulang ya, registrasi dokter. Setiap dokter dan dokter gigi melakukan praktek di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi, ya toh? Registrasi itu ya diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, itu cara-caranya. Untuk memperoleh STR itu dokter gigi harus memenuhi persyaratan apa? Ini belum RE ya. Kalau sebelum RE harus memiliki ijazah. Selain itu harus mengucap sumpah, ya, fisik, mental, keterangan sehat tentunya ya, dan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi itu dulu namanya ijazah profesi ya, tapi sekarang sertifikat kompetensi, itu caranya ya. Kita konsentrasi pada praktek kedokterannya, Undang-Undang Kesehatan nanti silahkan dibaca sendiri ya. Ketua Konsil Kedokteran dalam melakukan registrasi harus mendengar pertimbangan dari Ketua Divisi Registrasi, dan itu cara mengatur mereka sendiri ya. Pasal 30. Nah, ini dokter gigi yang dari luar negeri gimana? Nah, ini rupanya harus magang dulu atau harus dievaluasi ya. Harus dievaluasi itu maksudnya harus magang dulu. Dan ini tentunya amat mengembirakan yang lulusan dalam negeri ya, karena yang dalam negeri kan tidak perlu magang lagi ya, langsung usia lulus ya, langsung bekerja. Jadi ini untuk dokter-dokter yang dari luar negeri ini, pasal ini. Dan yang ini adalah STR untuk program pendidikan dokter spesialis ya. Ini yang perlu dibahas sedikit ya. Kenapa kok penting tuh STR atau surat tanda registrasi ini? Karena ujungnya nanti pada izin praktek. Kalau enggak punya STR, nggak bisa. STR itu akan diberikan konsil itu 3. Ya, 3 STR, 3 saja. Dan 3 itu digunakan untuk izin praktek, ya, di 3 tempat praktek. Di 3 tempat praktek harus melampirkan surat tanda registrasi ini. Saya ingin 4 lah. Kalau 4 bisa, itu ada tambahannya ya. Itu peraturan ini oleh oleh Dinas Kesehatan Provinsi biasanya ya.
Surat tanda registrasi tidak berlaku karena dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundangan. Habis masa berlakunya, yang bersangkutan tidak daftar ulang. Nah, ini harus daftar ulang. Tiap 5 tahun harus daftar ulang. Atas permintaan yang bersangkutan, saya tidak mau lagi lah praktek, saya cabut aja, nggak boleh. Yang bersangkutan meninggal dunia atau dipaksa dicabut oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Ya. Jadi kembali lagi, dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas, nah ini cara-cara mereka ya. Penyelenggaraan praktek kedokteran. Nah, ternyata bukan praktek ya, praktik ya, praktik kedokteran. Yang betul adalah praktik, bukan praktek. Ya. Surat izin praktik. Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktek yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Nah, syaratnya dia harus punya STR dan lain-lainnya itu ya ada sih, tapi yang terpenting adalah STR itu. Surat izin praktek dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di tingkat kabupaten kota. Ya toh, surat izin praktek sebagaimana yang dimaksud itu paling banyak 3. Jadi STR-nya memang 3, surat izin prakteknya juga 3. Saya nggak mau 3 deh, 1 boleh. Enggak apa-apa. Saya enggak mau praktek, ya harus cabut dulu STR-nya. Harus dicabut dulu. Saya enggak mau praktek Pak Konsil, ya boleh itu ya. Tapi selama sudah diberikan STR itu ya punya kewajiban, punya kewenangan ya. Untuk mendapatkan surat izin praktek sebagaimana dimaksud di dalam pasal 36, dokter atau dokter gigi harus kembali lagi ya, harus punya STR, harus punya tempat praktek, harus punya rekomendasi dari ID. Jadi harus baik-baik sama ID. Kalau etika kita tidak baik, dianggap selengean dan seterusnya, kadang-kadang kita nggak diberi rekomendasi, ya. Nah, karena kalau nggak diberi rekomendasi ya nggak bisa praktek dong, gitu ya. Surat izin praktek masih tetap berlaku sepanjang STR. Nah, STR-nya berlaku. Tempat praktiknya masih tercantum dalam surat izin. Kalau kamu pindah ya sudah tidak berlaku itu. Jadi harus dibuat baru. Ya, ini ya, pelaksanaan praktek harus mentaati macam-macam ya. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 9.55, Prof. 9.50 dong. 55 ya? Ya boleh. Masih ada waktu ya. Dokter atau dokter gigi pasal 44 ini dalam menyelenggarakan praktek harus mengikuti standar pelayanan kedokteran. Standar pelayanan sebagaimana dibedakan atas jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan. Standar pelayanan untuk dokter dan dokter gigi sebagaimana pasal 1 diatur oleh peraturan menteri, ada peraturan sendiri. Setiap tindakan kedokteran harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadapnya harus mendapat persetujuan. Nah, ini penting adik-adik. Ini penting. Dia harus mendapat persetujuan. Salah satu bentuk persetujuannya ya biasanya tertulis, harus taken di situ. Ya, yang taken siapa? Pasiennya biasa bisa, keluarga terdekatnya bisa, dan sebagainya. Kalau pasien sadar biasanya pasien yang sadar. Kalau pasien tidak sadar berarti keluarga terdekatnya, suaminya misalnya, ya, orang tuanya. Nah, kalau sudah setuju, ya sudah dimotivasi setuju mereka,
harus tanda tangan, ya. Itu sekurang-kurangnya kan ini kemarin sudah dibahas ya, ada diagnosisnya, tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan lain, risikonya, risiko komplikasi yang mungkin terjadi, prognosisnya terhadap tindakan tersebut. Nah, kembali lagi bahwa apa yang dituliskan itu sebenarnya ya dilesankan dan dituliskan. Baik, kira-kira. Nah, salah satu kewajiban kita sebagai dokter, tentu kita harus punya rekam medis ya, rekam medis. Dan ini rekam medis itu adalah salah satu memang kewajiban. Yang kedua juga kita dapat men-tracking pasien tersebut, riwayat pasien itu seperti apa dan sebagainya. Dan itu juga dapat digunakan perlindungan kita kalau kita tertulis dengan baik dan sebagainya. Kalau ada masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan itu, ini biasanya sangat ditanyakan dan sangat digunakan oleh penegak hukum, oleh kita, oleh lawyer kita, dan seterusnya. Kalau zaman sekarang itu ya seringkali ya terjadi masyarakat sudah semakin pinter, semakin mengerti, kadang kebablasan dan sebagainya. Dan kita sebagai dokter juga harus mengetahui hal-hal yang sifatnya hukum ya. Nah, tentunya rekomendasi, sebentar saya tarik ke bawah lagi. Setiap dokter menjalankan praktek wajib membuat rekam medis. Rekam medis harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan. Harus segera dilengkapi. Dapat apa, obatnya apa, itu harus segera dilengkapi. Setiap catatan medis harus dibubui itu diberi nama, waktu, tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan tindakan. Dokumen rekam medis yang dimaksud pasal 46 ini merupakan milik dokter gigi, sarana pelayanan, sedangkan isi rekaman medis milik pasien, dokumennya milik kita, isinya milik pasien. Kalau pasien minta ya boleh, tapi kalau pura-pura pasien ya nggak boleh, ya. Kan dia pura-pura pasien terus minta, tapi akhirnya dipermasalahkan. Nah, banyak sekali terjadi begitu. Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter. Nah, karena memang ada unsur rahasia di sini. Ketentuan mengenai rekam medis di pasal A ini diatur dengan peraturan menteri. Nah, kita menginjak pada rahasia kedokteran dan ini penting sekali. Adik-adik yang biasanya suka terbuka, suka ini memang jadi dokter itu harus salah satunya harus menjaga kerahasiaan. Artinya jangan gampang ngomong, gampang ini harus terjaga kerahasiaannya. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, dan berdasarkan ketentuan undang-undang. Ya, kadang ada perusahaan minta ini diagnosanya apa dan sebagainya ya. Kadang kita agak kesulitan yang mengatakan dan biasanya kita tolak ya. Kecuali kalau pasiennya membumbui tanda tangan ya silakan. Ketentuan lebih lanjut tentang rahasia kedokteran nanti ada lagi ya yang dibahas, diatur dalam peraturan menteri. Nah ini, ada juga nih rupanya ya, ada kendali mutu dan kendali biaya. Adik-adik dalam menjalankan praktek kedokteran ya kita harus punya mutu yang baik ya. Supaya mutu baik ya harus ada kendali mutu ya. Setiap dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebut dapat diselenggarakan oleh audit medis. Pembinaan dan pengawasan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh organisasi profesi.
Tapi rasanya yang kendali biaya ini yang kadang beda-beda ya antara dokter yang satu dengan yang lain dalam hal tadi itu beda-beda. Tapi kendali mutu memang tetap dilaksanakan biasanya oleh dinas kesehatan. Dalam hal ini biasanya puskesmas melakukan sidak atau melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan, mungkin klinik atau praktek dokter, rumah sakit dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita punya hak dan kewajiban dokter sebagaimana yang kemarin sudah disebutkan ya. Dokter dan dokter gini dalam praktek kedokteran punya hak. Nah, ini haknya. Kemarin sudah disebutkan ya. Dan memiliki kewajiban, nah semua juga sudah disebutkan, memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Nah, dan hak kewajiban pasien kemarin juga sudah disampaikan ya. Nah, ini yang perlu kita bahas sedikit. Dalam rangka terselenggaranya praktek kedokteran yang bermutu dan melindungi masyarakat, sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini, diperlukan pembinaan. Nah, ini diperlukan pembinaan terhadap dokter atau dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran, ya. Pembinaan yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Konsil Kedokteran bersama-sama organisasi profesi. Nah, ini yang mungkin adik-adik belum begitu kenal ya. Ada istilahnya disiplin dokter, bab disiplin dokter dan dokter gigi. Maka kalau kita ngomong disiplin dokter, tentunya kita mengingat pada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ini biasanya berdampingan dengan organisasi profesi ya. Dan tentunya ini dimaksudkan untuk melindungi dokter tersebut, juga melindungi pasien dan seterusnya. Coba kita baca ya. Untuk menegakkan disiplin dokter dalam menjalankan praktek kedokteran, dibentuklah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Tapi ada yang di tingkat bawahnya. Majelis Kehormatan Disiplin di tingkat provinsi dapat dibentuk oleh Konsil Kedokteran atas usul Majelis Kedokteran Disiplin, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Pimpinan Majelis Kedokteran terdiri atas ketua, wakil ketua, seorang sekretaris. Ini keanggotaannya ya terdiri dari 3 orang dokter, 3 orang dokter gigi, masing-masing dari seorang dokter mewakili rumah sakit, seorang dan seorang dokter gigi yang mewakili rumah sakit, dan ada 3 orang sarjana hukum. Nah ini, ya. Tapi biasanya keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, walaupun mereka yang dari sarjana hukum, biasanya masih dokter juga. Sekarang banyak dokter yang ngambil master master hukum kesehatan dan sebagainya. Bahkan ketua ID kita, si Pak Daeng ya, ketua ID kita itu Pak Daeng itu dia lebih suka jadi lawyer ya. Jadi lawyer karena dia ngambil S-nya, S2-nya juga dari S-nya, tapi biasanya selalu melindungi, maksudnya bertindak sebagai lawyernya para dokter gitu ya. Itu Pak Daeng kebetulan
alumninya sama dengan alumni saya, Brawijaya. Untuk dapat diangkat sebagai majelis kehormatan disiplin harus memiliki syaratnya. Nah, ini syaratnya. Umurnya paling tua 65 ya. Bagi sarjana hukum, pernah melakukan praktek di bidang hukum paling sedikit 10 tahun. Bagi dokter, pernah praktek kedokteran 10 tahun. Cakap dan sebagainya. Ini paling ditakuti ini kalau udah masuk ke sini itu dokter-dokter itu pada ndredeg semua ya, pada gemeteran ya. Jangan sampailah ada urusan dengan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, walaupun dia membantu kita ya, tapi yang terjadi adalah masalah yang besar. Ini masih tentang majelis kedokteran dengan sumpahnya, dan mereka tentu diangkat dengan sumpah ya. Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktek kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat, nah ini yang dia atur ya. Pengaduan itu tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana dari pihak yang berwenang atau menggugat kerugian perdata di pengadilan. Nah ini kan urusannya begini-begini nih hukum ini ya. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memberi keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etik, Majelis Kedokteran meneruskan pengaduannya ke organisasi profesi. Kalau etika yang dia akan meneruskan ke IDI. Keputusan Majelis Kedokteran Indonesia mengikat. Nah, keputusan yang dimaksud dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin. Keputusan yang sebagaimana ayat 1 dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau diberikan sanksi disiplin. Sanksi disiplin itu dapat berupa peringatan tertulis. Rekomendasinya dicabut. Ya, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi. Ya, kalau surat tanda registrasi ujiannya terus otomatis. Tapi kalau sudah tanda registrasinya tidak dicabut, tapi izinnya dicabut ya sama aja ya. Pangkalnya dicabut, bawahnya juga tercabut. Kewajiban mengikuti pendidikan pelatihan institusi pendidikan kedokteran atau dokter gigi. Nah ini ya, ini masih tentang kehormatan disiplin kedokteran Indonesia. Pembinaan dan pengawasan. Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, organisasi profesi membina serta mengawasi praktek kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Pembinaan dan pengawasan tersebut diarahkan untuk mutu, untuk melindungi masyarakat, dan untuk kepastian hukum. Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bahwa seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi. Setiap orang dilarang menggunakan, ini contoh-contoh larangan. Ketentuan pidana. Ini. Setiap dokter atau dokter gigi yang sengaja melakukan praktik tanpa memiliki STR akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan paling banyak 100 juta rupiah. Setiap dokter gigi warga negara asing dengan sengaja melakukan praktek tanpa memiliki surat tanda registrasi, sama ya, seperti tadi. Setiap dokter dan dokter gigi warga negara asing dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa akan dipidana 3 tahun
atau paling banyak 100 juta. Setiap dokter atau dokter gigi yang sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa melalui surat izin praktek, ya sama. Setiap dokter sengaja menggunakan identitas berupa gelar dan sebagainya, ini dapat paling banyak 150 juta dan dipenjara paling lama 5 tahun. Setiap dokter yang sengaja menggunakan alat, metode, cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menimbulkan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter di penjara ya. Jadi mesti berhati-hati ya, terutama yang praktek-praktek di luar dokter ya. Ada juga yang ya agak riskan ya menyebutnya ya. Misal contoh ya dukun ya seolah-olah si dokter, atau agak lebih tinggi lagi gitu, misalnya perawat dan sebagainya. Ini harus hati-hati Bu Bidan dan sebagainya, kalau dia menjalankan praktek kedokteran ini dapat pidana. Dipidana dengan pidana kurang paling lama 1 tahun atau denda 50 juta yang sengaja tidak memasang papan nama. Jadi kalau tidak papan nama 50 juta tuh ya. Tidak membuat rekam medis. Wah, harus berarti ya. Nah, ini yang 300 juta apa nih? Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi dipidana paling lama 10 tahun, denda paling banyak. Nah, ini pemilik klinik atau pemilik rumah sakit ini ya, harus hati-hati. Dalam hal tindak pidana, maka pidana dijatuhkan pada denda yang denda ditambah 1/3 atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan. Dalam hal tindak pidana sebagai dimaksud ayat 1 dilakukan oleh korporasi. Nah, kalau korporasi ini tambahannya ya, ditambah 1/3 dan dijatuhi hukuman berupa cabut izin. Hampir selesai kayaknya kalau sudah peralihan ini. Pada saat diundangkan, ini semua peraturan perundangan yang merupakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan berkaitan dengan praktik kedokteran masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Terus kemudian pasal 82, dokter dan dokter gigi yang telah memiliki surat penugasan dan atau izin praktek dinyatakan telah memiliki surat tanda registrasi dan izin praktek berdasarkan undang-undang. Surat penugasan, nah ini surat penugasan. Surat penugasan itu kalau izin prakteknya udah penuh 3, tapi dia ingin lagi praktek itu berupa namanya surat penugasan. Dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan surat izin praktek berdasarkan paling lama 2 tahun oleh Konsil Kedokteran. Nah, ini adalah pasal-pasal yang masih berkaitan dengan hukum ya. Pengaduan atas dugaan pelanggaran disiplin pada saat belum terbentuknya majelis kehormatan ini ditangani oleh kepala dinas. Jadi kalau belum ada ini, majelis kehormatan disiplin belum terbentuk, maka ini tugasnya kepala dinas. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Menteri dalam menangani pengaduan akan membentuk tim yang terdiri dari unsur profesi untuk memberikan pertimbangan. Keputusan berdasarkan tim dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Menteri sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Untuk pertama kali anggota Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan oleh Menteri dan diangkat oleh Presiden. Penutup, ini sudah disahkan dan tentunya undang-undang tetap berkaitan dan tetap berlaku selama ternyata tidak berlaku lagi ya. Dengan disahkannya undang-undang, maka pasal 54 tadi ya, Undang-Undang Nomor tentang Kesehatan pasal 54 ya,
dinyatakan tidak berlaku dan seterusnya ya. Konsil kedokteran sebagaimana harus dibentuk paling lama 6 bulan sejak undang-undang. Nah, ini semua sudah dilaksanakan ya. Iya, sudah selesai. Ditandatangani oleh Bu Mega. Kira-kira itu adik-adik yang bisa disampaikan dalam praktek kedokteran. Intinya di praktek kedokteran adik-adik harus mengenal apa yang dimaksud dengan registrasi, apa yang dimaksud dengan surat tanda registrasi, apa yang dimaksud dengan konsil kedokteran, apa yang dimaksud dengan konsil kedokteran, kolegium, apa yang dimaksud dengan majelis kehormatan, apa yang dimaksud, itu harus kenal. Dan tentunya yang terlebih-lebih adalah adik-adik harus tahu kompetensi adik sebagai dokter. Kira-kira gitu ya. Baik, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup ini? Jangan lupa ya, saya di screenshot ya supaya diakui bahwa kita mengadakan kuliah hari ini. Kemudian yang kedua, termasuk tadi ya undang-undang ini ada di PJ ya, untuk mengirim kepada seluruh mahasiswa yang ada di dalam tergabung di dalam sini ya, di dalam kuliah ini ya. Kalau tidak salah saya mengirim 4 ya, ada yang PowerPoint, ada yang lembaran undang-undang ya. Ya dibaca-baca, dipelajari. Kalau ujiannya ya gampang ujiannya. Ujiannya ya sebutkan hak pasien gitu. Sebutkan kan bisa lihat ya. Enggak, ujiannya nanti insya Allah ujiannya pakai daring juga, pakai Google Classroom mungkin ya. Ya ujiannya isai nanti ya. Adik-adik ada yang perlu ditanyakan lagi? PC silakan. PC itu penanggung jawab mata kuliah siapa nih? Saya, Prof. Zada. Ya, ada pertanyaan Zada? Enggak ada. Enggak ada. Sudah dibagi semua? Sudah. Sudah. Nah, si Aulia itu ikut enggak hari ini? Ikut, Prof. Ikut. Katanya nganter ibunya ke Pringsewu itu kayaknya. Iya, ada kok, Prof, di sini. Oh ya, ada berapa mahasiswa hari ini? Ada 189 yang ikut tadi, Prof. Yang nggak ikut? 5 orang, Prof. Dulu, kemana itu? Coba dicek lagi. Dicek lagi ya, ditanyakan yang 5 orang itu. Ya, Prof. Ya, kita tunggu aja, coba telepon itu 5 orang kemana itu? Kan kalau tidak lengkap begitu, nanti khawatirnya nggak maksimal nilainya, ya. Kan kita kalau nggak hadir, yang nggak hadir ini bisa dinilai ya di bawah B gitu loh. Nah, sayang sekali, apa karena gangguan gangguan sinyal atau gangguan apa? 5 orang itu atau bagaimana? Angkatan berapa yang itu yang enggak masuk itu? Kurang tahu, Prof. Kurang tahu, baiklah. Ini sudah jam berapa sih? Kok pada udah lemes ini, belum sarapan semua ya kali ya. Langsung mau kuliah ya, jadi lemes semua. Baiklah adik-adik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri sekian ya untuk kuliah hari ini, karena sebentar lagi ini juga akan ada tutorial untuk riset 2. Yang mengambil riset 2 siap-siap di ininya ya, di tempatnya ya, karena saya akan lanjut ke riset 2. Saya akhiri sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bro. Sama-sama.